Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang berbahagia, rekan-rekan yang luar biasa, ketemu lagi dengan saya, Samsul Hatta, dalam program Planter as a Coach. Dan di video kali ini, kita akan membahas satu kompetensi tentang listening skill. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan yang berbahagia, mari kita mulai pembahasan kita pada video ini tentang listening skill. Simak, pahami, dan temukan kuncinya. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, ketika kita belajar tentang listening skill, maka mungkin kita banyak kemudian belajar tentang komunikasi. Kita mungkin sudah pernah belajar tentang public speaking, tentang effective speaking gitu ya. Maka dalam belajar komunikasi, banyak orang yang kemudian mempelajari tentang cara menyampaikan informasi kepada orang lain. Ya, bisa melalui speaking, ya, bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara berbicara dalam meeting dan lain-lain. Intinya bagaimana cara berbicara. Namun, saya rasa rekan-rekan mungkin juga sepakat dengan saya bahwa jarang sekali ada pelatihan yang berlatih tentang mendengarkan. Nah, di Planter as a Coach ini, dalam materi-materi yang kita pelajari, salah satunya kita akan bahas atau akan kita kupas tentang seni mendengarkan. Kenapa? Karena mendengarkan ini atau listening skill ini menjadi salah satu bagian terpenting dalam kompetensi untuk menjadi seorang planter as a coach. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, kalau begitu kita akan lanjutkan bahwa saat kita mengatakan listening itu tidak sama dengan hearing. Ini bahasa Inggris tentunya. Maksudnya apa? Listening bahasa Indonesianya banyak orang menyebutkannya dengan mendengarkan. Hearing pun sama. Hearing juga mendengar. Maka apa bedanya? Bedanya adalah ketika kita membahas tentang listening, maka kita mendengarkan secara menyeluruh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan emosi yang kita tangkap. Artinya, listening skill itu menggunakan banyak sudut pandang dari apa yang kita lihat secara visual yang tampak, apa yang kita dengar secara auditori yang terdengar, dan emosi yang kita tangkap dari apa yang diberikan oleh coach kita, ya. Oh ya, saya juga sebelum kita lanjut saya ingin sampaikan rekan-rekan sekalian bahwa dalam coaching, orang yang kita coaching itu kita sebut dengan coachee, ya. Bisa saja untuk Anda, coachee Anda adalah tim Anda, bawahan Anda, orang yang Anda coaching. Maka dalam sesi coaching dia disebut sebagai coachee dan Anda yang melakukan coaching disebut sebagai coach. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, sekali lagi, listening tidak sama dengan hearing. Hearing adalah bagaimana kita mendengar, ya, hanya mendengar saja. Namun listening sudah saya sampaikan tadi, menggunakan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa emosi yang kita tangkap. Baik, kita lanjutkan. Kalau begitu, kalau belajar tentang listening, maka apa manfaatnya? Oke, di antaranya ada beberapa manfaat besar saat kita mempelajari tentang listening skill. Bukan hanya di dalam coaching, tapi juga dalam membangun hubungan tim dengan solid, dengan baik. Apa saja manfaatnya? Mari kita lihat. Yang pertama, kita menjadi lebih memahami proses berpikir coachee dalam sesi coaching kita. Artinya, saat kita bertanya kepada coachee kita dan dia menjelaskan jawaban-jawabannya, maka dari jawaban tersebut saat kita bisa mendengarkan dengan baik, saat kita bisa melihat gesturnya, saat kita bisa merasakan sensing emosinya, maka kita bisa memahami proses berpikir si coachee dengan jelas. Nah, ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri untuk kita, ya, karena kita menjadi lebih kenal, lebih tahu tentang tim kita, bawahan kita yang kita coaching. Berikutnya, kita bisa mendapatkan informasi lebih banyak. Kenapa? Karena kita dengan listening, dengan menyimak, dan apa yang terjadi? Coachee akan bercerita dan kita bisa menangkap informasi-informasi yang
bisa jadi saat tidak kita dengarkan, saat tidak kita simak dengan baik, informasinya banyak yang hilang percuma. Padahal itu bisa jadi informasi penting yang sebagai leader, sebagai atasannya perlu kita pahami atau perlu kita ketahui. Dan ini bukan hanya atasan dan bawahan, teman sejawat, teman bekerja juga di planter, kita juga bisa mendapatkan informasi yang banyak saat dia bercerita, dia ngobrol, kita menyimak dengan baik apa yang dia sampaikan. Maka informasinya akan lebih banyak kita terima dan kita menjadi lebih memahami dia. Berikutnya, kita menjadi tahu apa value diri, nilai-nilai yang dia miliki, belief yang dia miliki. Ya, dengan apa? Dengan menyimak apa yang dia sampaikan. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya, ini juga sangat berpengaruh pada tim Anda, yaitu saat kita listening dengan baik, menyimak dengan baik, maka muncul respect yang meningkat, saling menghargai. Tim Anda atau coach Anda akan mengatakan dalam dirinya, bisa jadi ya, bahwa wah, senang banget nih saya didengarkan oleh atasan saya didengarkan oleh coach saya didengarkan oleh partner saya dan lain-lain. Kenapa? Karena dia merasa didengarkan. Saat respect meningkat, trust-nya kepada kita pun meningkat. Trust-nya kepada Bapak Ibu sekalian pun meningkat. Nah, ini adalah kunci dalam solidnya sebuah tim, kunci dalam mengalirnya inspirasi, ide-ide seseorang ketika dalam sesi coaching. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan yang berbahagia, kita lanjutkan ya. Ini baru kita bahas manfaatnya, ternyata besar sekali manfaatnya. Dan ada lagi manfaat-manfaat lain yang tidak kalah besarnya ya. Nah, kemudian kalau gitu saat kita belajar listening, apa yang perlu kita ketahui? Yang perlu kita ketahui adalah listening itu ada 3 level dalam coaching. Ya, ada 3 level dalam coaching. Mana saja level-level yang bisa kita gunakan dan mana level yang ternyata tidak digunakan dalam coaching. Mari kita simak detailnya. Nah, level pertama itu dikenal dengan internal listening. Sekali lagi, rekan-rekan, level pertama dalam listening dikenal dengan internal listening. Kenapa internal dikatakan? Karena saat kita listening internal, maksudnya kita fokus hanya mendengarkan apa yang ada di dalam pikiran kita saja. Ya, kita tidak kemudian mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan coach kita. Kita tidak kemudian menyimak dengan baik apa yang dia katakan. Ya, coach kita mengatakan sesuatu dan kemudian kita sibuk dengan pikiran-pikiran kita. Ah, bisa jadi begini, bisa jadi dia bohong, mungkin dia begini, dan seterusnya dan seterusnya. Kita sibuk dengan judgement kita, penilaian kita. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi informasi sebenarnya malah yang perlu kita ketahui malah hilang karena tidak kita tangkap, karena tidak kita fokuskan pada apa yang dia sampaikan. Kita fokusnya hanya pada apa yang kita pikirkan. Ini listening level 1. Apalagi tidak terciptanya dialog. Ya, yang terjadi coach baru berbicara sebentar, kita langsung menimpali, kita langsung menyanggah, kita langsung mengatakan sesuatu, kita langsung memerintahkan sesuatu dan seterusnya. Sehingga yang terjadi apa? Coach juga mending saya nggak usah ngomong deh, gitu kan? Kenapa? Karena kita tidak mendengarkan dia dengan baik dan dia tidak merasa didengarkan dengan baik, sehingga yang terjadi adalah dia akan cenderung diam dan mengikuti saja apa yang Anda arahkan. Jadi tidak tercipta dialog dengan baik. Nah, yang berikutnya antusiasme satu arah. Antusiasme hanya dari coachnya saja. Sedangkan dia sebagai coach ya malah tidak antusias. Kenapa? Karena tidak didengarkan. Baik. Nah, ini level 1. Ini bagus Anda terapkan ketika Anda menjadi klien. Anda menjadi coach. Misalnya Anda di coaching oleh orang lain. Nah, Anda perlu menggunakan level 1 ini. Tapi tidak ketika Anda menjadi coach, ya. Malah menjadi coach ini bisa menjebak Anda justru dalam kondisi tidak netral atau justru tidak memunculkan respect dan trust yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke,
Baik, kemudian level 2. Ya. Level 2 dikenal dengan active listening. Mendengarkan secara aktif, menyimak secara aktif. Apa maksudnya? Mari kita lihat. Maksudnya adalah saat kita berbicara dengan coachee kita, saat kita ngobrol, berdiskusi, melakukan sesi coaching dengan coachee kita, maka kita sadar penuh akan dia. Kita datang hadir sepenuhnya, fokus pada coachee kita. Ini active listening. Kita fokus pada apa yang dia sampaikan, bukan pada apa yang ada di pikiran kita. Ini active listening. Yang kedua, karena kita fokus pada apa yang dia sampaikan, maka tercipta atau terjalin dialog. Kita menyimak sehingga kita memahami apa yang dia sampaikan, dan kemudian dari pemahaman tersebut kita akan meresponnya. Ya, kita akan meresponnya, baik yang kita pahami maupun kita akan mengklarifikasi hal-hal yang tidak kita pahami. Maka ini akan tercipta dialog karena dia menyampaikan, saat kita paham kita sampaikan, saat kita bingung kita pun akan mengkonfirmasi atau mengklarifikasi. Maka terjalin komunikasi dua arah di sini. Terjalin dialog. Ya. Dan yang berikutnya, terlepasnya subjektivitas. Kenapa? Karena kita tidak menilai apa-apa yang dalam pikiran kita, tapi kemudian kita menilai secara objektif apa yang disampaikan oleh coachee kita. Inilah kenapa disebutkan adalah terlepasnya subjektivitas. Artinya kita mengambil, memahami berdasarkan apa yang disampaikan oleh coachee kita. Dan berikutnya, presence. Active listening itu membutuhkan presence, hadir secara utuh, penuh yang ada di dalam sesi coaching Anda. Ya, apa itu presence dan atau hadir secara utuh? Maksudnya adalah secara fisik Anda ada bersama dia, secara perasaan Anda hadir bersama dia, secara pikiran Anda juga berada bersama dia. Presence, hadir utuh sepenuhnya. Ya, jangan sampai Anda bersama tim Anda, lagi bersama coachee Anda menjalankan coaching tapi kemudian Anda ingat, waduh pekerjaan saya belum selesai. Aduh yang ini belum saya kerjakan. Aduh di rumah masih begini. Aduh di sana masih begitu. Nah, ini berarti Anda tidak hadir secara utuh. Ya, ini yang perlu kita pahami. Dan kemudian level berikutnya adalah level 3 yang disebut sebagai deep listening. Deep listening ini adalah kompetensi yang perlu dimiliki, ya, level kompetensi listening yang perlu dimiliki oleh seorang profesional coach, ya, profesional coach. Maka seorang profesional coach dia listeningnya lebih dalam lagi, dia mengenali polanya. Jadi coachee bercerita mengatakan sesuatu, dia bisa mengenali polanya, pola kalimatnya, pola berpikirnya, ya, dan kemudian bisa dirangkum dan dia melihat satu rangkuman pola yang ada pada coachee-nya. Ya. Dan berikutnya dalam deep listening kita juga bisa mengenali nilai-nilai, tata nilai yang ada, value yang lebih dalam, value yang lebih dalam lagi, kriteria-kriteria apa yang dimiliki dan meta program yang dimiliki oleh coachee kita. Namun Bapak Ibu sekalian, ya, sebagai seorang planter as a coach, ya, paling minimal Anda sampai ke level 2. Menguasai level 2 itu sudah cukup untuk menjadi seorang planter as a coach. Ya. Atau kalau Anda mau menggali, belajar lagi, Anda mempelajari level 3 itu juga jauh lebih baik. Namun di level 2 saja, di mana di pembahasan kita akan fokuskan pada level 2, ya, yaitu active listening. Itu saja sudah cukup untuk apa? Untuk kita bisa melakukan sesi-sesi coaching kepada tim kita, kepada coachee kita sebagai planter as a coach. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, ini dulu penjelasan di video pertama ini, ya, bahwa kita bisa melihat listening itu manfaatnya besar sekali, ya, dan ada 3 level listening yang akan kita pelajari dan sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari bersama barusan, ya. Ada level 1 yaitu internal listening, fokus hanya pada diri sendiri. Level 2 yaitu listening, active listening, ya, active listening yaitu bagaimana kita secara aktif menyimak, mendengarkan, di mana di situ ada respon-respon listening yang kita keluarkan, ya, kita bertanya,
kita mengklarifikasi, kita mengkonfirmasi gitu ya. Nah, itu adalah salah satu model dari active listening. Dan yang ketiga adalah deep listening. Ya, deep listening bagaimana kita sudah bisa mulai mengenali pola, kita bisa mengenali value diri, belief yang lebih dalam lagi. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, selamat mempelajarinya, memahaminya, dan kita akan lanjut ke video berikutnya yang akan menjelaskan lebih detail lagi tentang listening skill dan bagaimana cara kita untuk melatihnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Samsul Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.